Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel YouTube Nadin Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik, tip and trik dan sebagainya ya. Pada video kali ini saya ada sebuah TV LED Mito ya. Jadi kondisi TV ini saya colokkan ke steker AC 220 volt. Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, lampu LED nyala merah atau hijau pun tidak ada ya. Nah, ini untuk tipe TV-nya yaitu 23 in ya. Mito nomor model 2230. Nomor model 2230. Oke, untuk mengetahui kerusakannya, mari kita bongkar dulu TV-nya. TV-nya ya, bautnya sudah saya buka. Nah, ini ternyata dia nempel di tutup belakang ya untuk mainboardnya. Oke, kita buka dulu kabel ke inverternya biar tidak ribet. Nah, ini dia untuk power supply-nya. Ini untuk mainboard dan ini untuk DC step up untuk supply lampu backlight-nya ya. Terpisah dari mainboard. Oke, untuk mati total mungkin akan saya periksa-periksa untuk power supply-nya dulu. Oke bosku, ternyata setelah saya ukur-ukur tadi di out sekunder power supply ini yang biasanya sekitar 12 volt tidak ada ya. Dan untuk AC input tadi terukur ada ya. Di sini untuk AC input dari colokannya sudah masuk ya ke sini. Berarti untuk kabelnya tidak rusak ya. Ini sudah masuk. Tetapi untuk bagian DC-nya di elko besarnya di sini tidak ada sob ya. Di sini tidak ada di elko besarnya, kemungkinan pushnya putus ya. Kemungkinan pushnya putus, tetapi sebelum saya periksa push ternyata di sini untuk MOSFET pinalnya ya, yang ini. Untuk MOSFET pinal yang ini ternyata ngesot sob. Ya, kita ukur gini tidak ada tahanan ya. Nah, MOSFET-nya rusak sob. Ini MOSFET-nya rusak, mungkin putusnya push ini karena MOSFET-nya rusak. Jadi nanti mungkin akan saya carikan dulu untuk pengganti MOSFET atau satu blok untuk power supply 12 volt seperti ini sob ya. Oke, lanjut untuk perbaikan TV LED Mito yang mati power supply. Ini tadi sudah saya ukur-ukur ya, untuk MOSFET-nya rusak, pushnya putus, kemungkinan untuk IC driver pun rusak. Daripada nanti saya memperbaiki ini lama, kebetulan ini saya ada beberapa power supply ya yang bekas TV Polytron atau apa ini saya lupa. Ini ada 3 buah ya. Ini pun untuk out sekundernya ternyata memang sama ya, 12 volt juga. Tapi di sini sudah ada inverternya untuk power supply ini. Oke, mungkin saya akan coba gunakan power supply ini, memanfaatkan tegangan 12 voltnya nanti di out sekunder sininya. Di sini ada tegangan 12 volt ya. Sorry tidak fokus ya. Nah, ini untuk tegangan 12 volt BR on sama ADJ. Nanti saya ambil tegangan 12 volt sama groundnya saja ya. Karena untuk ADJ-nya masih ngambil di inverter aslinya sini bawaannya ya. Karena setahu saya kalau inverter ini agak kecil outnya, sekitar hanya maksimal 30 volt. Oke, lanjut coba saya pasang. Nah, ini di sini soket yang bekas dari power supply ini. Saya pasang dulu di sini biar saya tahu mana ya plus minnya. Oke, ini karena soketnya beda, nanti akan saya potong untuk ininya biar disolder langsung ya. Atau nanti saya lepas aja untuk soketnya. Saya tidak memakai soket ya. Saya lepas aja begini. Oke, ini ada 4 buah kabel. Yang ini untuk plus 12 volt, ini untuk minus 12 volt. Nanti saya pasang dulu di sini disesuaikan ya. Ini untuk plusnya berarti sebelah sini, nanti saya masukkan sini.
Nah, oke, sudah saya pasang seperti ini ya. Ini untuk 12 volt, ada 2 buah kabel. Ini untuk groundnya. Dan untuk AC inputnya, colokan AC inputnya ternyata sama sob. Tinggal saya pasang. Nah, sebelum saya rapikan, saya baut-baut, nanti saya tes dulu ya. Saya coba dulu. Oke, ini yang aslinya saya simpan. Saya nyalakan dulu ya. Oh ya, ini untuk menuju ke lampu backlightnya. Saya colokkan dulu. Oke sob, setelah saya pasang power supply ini, saya coba nyalakan dulu. Nah, untuk lampunya sudah menyala sob. Lampu indikator sudah menyala, berarti power supply-nya sudah bekerja ya. Ini masih standby. Nanti saya pijit tombol power. Tombolnya pada patah ya. Nah, udah start sob. Pijit power sudah start. Untuk lampu backlight di sini kelihatan sudah nyala ya. Mari coba diintip. Nah, ini sudah ada tampilan tapi belum ada antena ya. Sudah nampil di sini, tidak ada signal tulisannya. Saya kasih anten dulu ya. Saya kasih anten sambil nanti saya rapikan dulu. Besok karena tadi sudah ada tampilan ya, sudah bisa menyala. Ini langsung saya rapikan untuk penempatan power supply-nya seperti ini. Ini karena dudukannya tidak yang sama, ini saya bikin dudukan lagi biar rapih ya. Oke, seperti ini. Oke, langsung saya rapikan. Nanti lihat gambarnya apakah sempurna atau tidak ya. Karena tadi susah ngetesnya. Saya rapikan. Mari kita coba nyalakan kembali ya. Mari nyalakan kembali. Apakah siarannya ada? Oke, nah udah tampil mitonya. Oke, nah untuk siarannya sudah ada. Ternyata layarnya masih bagus sob ya. Alhamdulillah ini bisa terselesaikan. Kerusakan TV mito mati total, yaitu kerusakan power supply. Untuk power supply tidak saya perbaiki dulu, saya langsung ganti tadi karena stok kebetulan ada ya beberapa power supply yang tidak terpakai. Power supply bekas Polytron ini. Oke. Sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.